Hello teman-teman, this is Mirahmi, the one and only that you will watching. Hari ini aku mau buat video untuk masak ya. Kita hari ini mau masak-masak. Aku akan kasih resep gimana caranya buat kentang goreng ala McD yang rasanya itu mirip banget, krenyes-krenyes banget, mirip banget sama McD walaupun bukan kentang freeze ya. Ini tuh terbuat dari kentang fresh. Jadi kalian harus banget keep watching. Nah, untuk buat kentang goreng ala McD ini yang kita butuhkan adalah kentangnya ya, yang pasti. Lalu ini buat ngupas kentangnya yang pasti. Ini buat motong kentangnya yang pasti. Lalu kita pakai knoblau. Ini itu bawang putih ya, garlic, bawang putih, bubuk. Lalu kita juga butuh Pfefferweiss, apa ya namanya ya, lada putih. Ini namanya lada putih. Lalu kita juga butuh garam, of course ya, buat seasoningnya biar enak. Terus kita juga butuh tepung tapioka. Dan satu lagi yang paling penting adalah kita butuh juga es batu. Cuma es batunya ada di freezer, belum aku keluarin. Yuk, cus kita buat kentang goreng ala McD. Pertama-tama ini tempatnya kita isi air dulu supaya nanti kentangnya nggak hitam, oke? Lalu kita kupas deh kentangnya. Setelah kentangnya, tumpah. Setelah kentangnya udah dikupas kayak gini, terus kita potong-potong deh. Lalu kentangnya kita potong memanjang ya, Bun. Potong kentangnya sampai memanjang seperti ini. Nah, setelah itu, ini kentangnya direbus dulu. Rebusnya setengah matang ya, teman-teman. Jangan sampai matang. Jadi, rebus 3-5 menit aja. Aku sih biasanya 3 menitan. Soalnya aku nggak mau terlalu matang banget kan. Emang setengah matang. Sebelum direbus, campurin juga garam
ke dalam air rebusan kentangnya ya. Nah, ini sudah 3 menit ya. Nah, sudah 3 menit. Ini kita angkat. Habis itu ditiriskan dan diguyur dengan air dingin. Nah, ditiriskan udah kayak gini. Terus tiriskan sampai air panasnya benar-benar hilang ya. Terus masukin lagi dan diisi dengan air dingin sampai kerendam ya. Lalu ya diisi dengan air dingin. Jangan lupa ditambahkan juga es batu ke dalam supaya lebih dingin ya. Direndam ini selama kurang lebih 15 menit. Oke. Nah, ini udah 15 menit, teman-teman. Jadi, kita tiriskan lagi. Ditiriskan sampai benar-benar airnya nggak ada lagi ya. Jadi, benar-benar ditiriskan sampai airnya pokoknya nggak kelihatan lagi. Kira-kira nirisinnya 10-15 menit. Oke? Nah, sambil nunggu ininya tiris ya, kita siapin ini. Kelihatan nggak? Tepung tapioka. Biasanya aku pakai 4 sendok penuh ini ya. Nah, teman-teman kalau mau lebih boleh, mau kurang juga boleh. Ini tergantung selera aja. Semakin banyak tepung tapiokanya sebenarnya semakin crispy gitu ya. Lalu setelah tepung tapioka, kita masukkan juga Fava Wise lada putih. Ini secukupnya aja, sukanya teman-teman aja. Kalau aku sukanya agak banyak ya ladanya biar berasa gitu. Nah, lalu kita pakai Knoblauch ini bawang putih tumbuk. Teman-teman boleh juga bawang putih bubuk maksudnya. Nah, kalau misalnya teman-teman gak ada bawang putih bubuk, teman-teman bisa ganti pakai bawang putih tumbuk. Itu nanti bawang putihnya diulek sekitar 5-8 biji bawang putih ya. Kita masukin. Setelah itu diapain sih? Setelah itu diaduk supaya merata. Nah, setelah itu jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa garam. Nah, kalau garam ini sesuai dengan selera teman-teman aja. Mau banyak boleh, suka asin banyak boleh. Nggak suka asin ya, nggak usah banyak-banyak. Itu ya. Terus setelah itu aku biasanya pakein juga Royco. Nah, kebetulan di Jerman itu nggak ada Royco, jadi aku pakainya Hühnerkraftbouillon ya. Ini dari ayam juga ya, rasanya mirip-mirip lah ya sama Royco. Royco rasa ayam gitu. Seenaknya teman-teman aja. Kebetulan di sini rasanya itu nggak terlalu gurih, jadi aku harus banyak makainya biar gurih gitu ya. Nah, setelah itu aduk-aduk lagi, aduk-aduk sampai merata ya. Diaduk-aduk sampai merata. Sampai merata. Biar enak. Nah, biasanya ini aku pakai tangan, tapi aku udah cuci tangan ya teman-teman. Biar kenapa sih pakai tangan? Biar nggak ada yang ngegumpal biasanya aku
gitu. Jadi kan kalau tepung kan kadang kalau dicampurin bumbu kan suka ngegumpal gitu ya. Nah, jadi biar nggak ngegumpal tuh ya. Nah, setelah ininya siap tuh udah tercampur merata ya. Nah, setelah bumbunya siap, itu aku biasanya siapkan tisu. Ini tisu untuk makanan ya, teman-teman. Bukan tisu buat wajah ya. Nggak boleh sembarangan. Tisu, ini kita bagi dua gini. Ya. Nah, fungsinya buat apa sih? Ini kan udah kita tirisin nih. Kentangnya kan udah kita tirisin ya. Tuh, tapi kan kadang masih ada air-airnya gitu di kentangnya. Jadi, supaya meminimalisir airnya, kita elap lagi di tisu gitu. Jadi dibaringin aja begini. Dibaringin aja supaya udah deh, tinggal kita goreng. Nah, sekarang panaskan ya apinya, teman-teman. Ini apinya pakai api sedang medium ya. Pakai api medium supaya lebih crunchy. Ini aku nggak punya deep fried, jadi pakai ini aja lah, nggak apa-apa lah ya. Nah, itu minyaknya udah panas ya, teman-teman. Jadi sudah bisa kita tuangkan. Tuangkan sedikit demi sedikit ya. Nah, ini nanti nempel nggak sih? Nggak deh, jadi nanti kalau udah mateng, dia kepisah sendiri, Bun. Dan teman-teman semuanya. Itu dia nanti misah sendiri. Memang awalnya tuh agak nempel, makanya jangan diaduk-aduk. Dibiarin aja sampai dianya mateng, sampai dianya crunchy. Itu baru nanti dibalikin gitu ya. Oke? Supaya nggak nempel, jadinya nggak gagal. Ya? Nah, ini dia bunda-bunda dan teman-teman semuanya. Mirip banget kan tuh. Tuh. Bener-bener kayak yang di McD loh. Enak banget. Dan ini bisa dibilang sehat ya teman-teman, karena kan ini dari kentang fresh dan tanpa di freeze ya, tanpa di frozen langsung. Jadi bisa banget ini buat dagang juga bisa, buat snack di rumah pas nonton TV juga bisa, buat snack anak-anak, bunda-bunda semuanya nih, snack sehat bisa dibuat sendiri. Terus dicoba. See you in the next video. Bye. Jangan lupa di like, di subscribe. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh di komen. Nanti resepnya akan aku taruh di description box seperti biasa. Oke, bye bye. See you in the next video.